Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda. Hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau rebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah, hati-hati ntar kita laporin loh. Bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak bener. Agak lucu ya Mas ya. Jadi yang pertamanya mau minta maaf sambil nyembah-nyembah, terus minta berdamai tapi duluan mendaftarkan gugatan cerai, ya ini kan masyarakat awam bisa menilai seperti apa gitu ya. Jadi malah sebenarnya memperlihatkan bagaimana sifat aslinya dari yang bersangkutan. Ya nggak apa-apa, Mbak Venaku sayang malah bersyukur, jadi udah nggak usah capek-capek untuk mendaftarkan gugatan cerai. Dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Ya semua bukti-bukti itu harus jelas dulu gitu loh. Jadi bukannya saya nggak percaya atau gimana. Karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Prahara rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan akhirnya kembali memasuki babak baru. Secara mengejutkan, Ferry Irawan melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga akhirnya resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Vena Melinda. Langkah yang ditempuh Ferry saat ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya, di mana ia selalu merengek meminta maaf dan berharap rumah tangganya dapat kembali harmonis. Alih-alih berdamai, berbagai isu justru semakin mewarnai kasus tersebut. Usai saling lempar tudingan, kini pihak keluarga Ferry mengaku tak sabar ingin membuktikan semua tudingan negatif yang dilontarkan oleh pihak Vena di pengadilan. Lantas, apa alasan Ferry Irawan hingga akhirnya mengambil langkah untuk mentalak Vena terlebih dulu? Dan benarkah demi bisa lepas dari depresinya, Vena kini harus menjalani beberapa terapi rutin untuk menghilangkan rasa cemasnya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ferry Irawan terhadap Vena Melinda kini semakin bergulir panas. Bagaimana tidak, setelah sebelumnya Vena melaporkan Ferry, ibunda Verrel Bramasta itu memang sudah memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya bersama Ferry. Bahkan kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea telah membuat draft gugatan cerai untuk segera diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun secara mengejutkan, Ferry Irawan malah membuat gebrakan yang tak disangka-sangka, di mana per hari kemarin ia nyatanya telah mendaftarkan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terlebih dahulu. Ia bukannya Vena yang menggugat cerai sang suami, justru Ferry lah yang mengambil langkah lebih dulu ketimbang Vena. Padahal Ferry semula selalu ngotot tak ingin berpisah dengan Vena. Lantas, apa alasan dibalik sikap Ferry yang secara mendadak mengajukan gugatan cerai talak terlebih dahulu ketimbang Vena? Benarkah Ferry merasa kecewa lantaran harkat dan martabatnya telah dijatuhkan oleh Vena? Pertimbangannya ya sudah pasti ya, dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan. Dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya.
Lalu bicara masalah nafkah, yang dibilang mau kondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja, gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah, gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan. Keluarga besar pun saat ini sudah mantap, ya. Toh masyarakat juga tahu kok, yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita, bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa tentang yang negatif-negatifnya Mbak Vena, keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri, bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana ini, mau lanjut hukum, ayo, mau baik, ayo, kan misalnya, atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Uang di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan, ya, suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Yang sekarang terjadi ini kan pihak sana aja nih yang memberikan statement. Kita nggak pernah. Kami pikir ya udah biarin, namanya orang emosi, terserah aja. Tapi kok lama-kelamaan makin belok dari masalah yang ada gitu loh. Jadi itu kami rasa kami cukup cukup waktunya juga untuk kami berbicara gitu. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit, ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini, ya. Jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji. Ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Gue kebanyakan klien jadi belum sempat. Udah kasih draftnya sama dia. Di situ kita minta satu, Mas Ferry nanti membacakan talak satu Bain Sugro terhadap Vena Melinda. Jadi bukan talak 3. Terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam
agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Artinya surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Ya Mbak Vena ya bersyukur gitu. Jadi ya alhamdulillah berarti kan prosesnya bisa menjadi lebih cepat gitu. Jadi ya Mbak Vena malah menyampaikan kepadanya ya bersyukur gitu, alhamdulillah. Kalau misalnya siapa yang duluan itu nggak masalah sih sebenarnya. Tadi juga sempat komunikasi dengan Mbakku Sayang. Mbakku Sayang juga tidak keberatan sama sekali dan malah bersyukur. Jadi alhamdulillah kalau memang sudah mendaftarkan berarti kan Mbak Vena nggak perlu repot-repot daftar lagi. Agak lucu ya Mas ya. Jadi yang pertamanya mau minta maaf sambil nyembah-nyembah, terus minta berdamai tapi duluan mendaftarkan gugatan cerai, ya ini kan masyarakat awam bisa menilai seperti apa gitu ya. Jadi malah sebenarnya memperlihatkan bagaimana sifat aslinya dari yang bersangkutan. Ya nggak apa-apa, Mbak Venaku Sayang malah bersyukur, jadi udah nggak usah capek-capek untuk mendaftarkan gugatan cerai. Jadi ya kalau disampaikan dari Bang Hotman juga pasti ya nggak, korelasinya nggak nyambung ya. Minta maaf, ingin berdamai, hingga ada beberapa ancaman gitu ya tentang Bogor dan lain sebagainya. Sekarang mendahului untuk gugatan cerai ya nggak masalah gitu. Ini nggak perlu apa ya, semacam balas membalas itu nggak perlu. Konflik rumah tangga yang terjadi di antara Vena dan Ferry nyatanya hingga kini masih belum menemukan titik terang. Pasalnya, kedua belah pihak seakan terus saling membongkar satu persatu fakta, baik sebelum maupun sesudah peristiwa KDRT itu terjadi. Merasa tersudutkan oleh pihak Vena, keluarga Ferry rupanya tak terima atas semua tudingan negatif yang dinyatakan oleh Vena kepada Ferry. Terlebih tudingan perihal nafkah dan niat Ferry yang ingin menyebarkan video syur Vena di persidangan cerai nanti. Ya, tak dapat dipungkiri jika pihak keluarga Ferry nampak tak sabar ingin membuktikan fakta-fakta terkait dugaan fitnah tersebut. Lantas, bagaimanakah pihak Ferry menepis semua isu miring tersebut? Apakah pihak Ferry telah mengantongi bukti konkret atas segala tudingan Vena selama ini? Kita harus buka-bukaan kan? Kan pihak sana maunya buka-bukaan. Ya, ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal, bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti, ya, yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh. Jumlahnya juga bukan kecil. Nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta tuh kecil. Tapi mungkin buat seorang suami, ya, yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta tuh sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Ya semua bukti-bukti itu harus jelas dulu gitu loh. Jadi bukannya saya nggak percaya atau gimana. Saya yakin lah semua itu nanti biar di pengadilan aja, kita mengikuti prosesnya. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka gitu. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak, udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Ya, hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya. Wah, mau rebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah. Hati-hati ntar kita laporin loh. Bilang Ferry mau kondo,
ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Terlepas dari keputusan keluarga Ferry, pasca mengalami tindakan KDRT, Vena mengaku masih mengalami depresi yang cukup berat, sampai harus melibatkan dokter ahli dan psikolog untuk menyembuhkan rasa traumatiknya yang amat mendalam. Namun, setelah hari demi hari menjalani terapi rutin, psikis Vena akhirnya mulai berangsur membaik. Hal itu diungkapkan langsung oleh sahabatnya Roro Fitria. Lantas, seperti apakah perjuangan Vena dalam menyembuhkan rasa traumanya itu? Jujur saya masih asesmen psikologi sampai saat ini. Dan juga saya akan melanjutkan lagi untuk periksa tulang rusuk saya. Saya di fase yang sebetulnya depresi sebetulnya. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu support, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah saya luar biasa. Tapi alhamdulillah Fania lah tadi yang selalu menghibur. Dia nggak pernah nanya dada lagi, dia tahu. Alhamdulillah sih berangsur-angsur membaik ya, baik fisik maupun psikisnya. Cuman kalau Nyai kan concernnya ke kesehatan fisik ya, dan juga psikis utamanya. Karena sampai dengan saat ini masih terapi terus, dan insya Allah yang paling dekat adalah schedule-nya besok hari Minggu bersama tim dari Behaviors, ada konselor Bapak Despa, psikolog Bu Citra, dan juga dokternya Dokter Diki gitu. Kalau tiap hari itu ada terapi yang secara personal, maksudnya mengobati diri sendiri karena sudah diajarkan caranya, dan itu lebih tepatnya healing sebelum tidur. Jadi ada tahapan-tahapan yang telah diajarkan oleh tim Behaviors kepada Mbakku sayang, Mbak Vena Melinda, dan karena kan beliau juga nggak bisa ya, Nyai menghormati ya kalau memang masih begitu trauma, dan juga schedule-nya juga saling menyesuaikan. Jadi schedule terdekat adalah besok Minggu untuk bisa terapi kembali. Karena berangsur-angsur kan Mbak Vena sebelumnya udah hilang berat badan itu kurang lebih 5 kilo lebih ya. Itu karena pikiran. Nah, alhamdulillah Nyai bersama tim Nyai kan pelan-pelan mengobati rasa sakit hati, trauma, depresi itu ya. Alhamdulillah berangsur-angsur mau alhamdulillah gitu. Mbakku sayang selalu menyampaikan ini merupakan takdir dari Allah. Baik buruknya aku terima dengan ikhlas dan juga sabar. Aku mengikuti proses demi proses, dan alhamdulillah aku udah lebih tenang sekarang. Mama dukung, yang penting Vena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang Mama hanya bisa berdoa untuk Vena. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.